Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Keluarga besar SMP Negeri 4 Surakarta yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, di mana atas anugerah dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan kegiatan Kultum Ramadan walaupun hanya secara virtual. Tema Kultum Ramadan yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah keutamaan menahan amarah dan saling memaafkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya apa sih marah itu dan dari mana asalnya? Marah adalah kondisi di mana kita tidak mau mengalah dan selalu merasa benar. Marah jelas datangnya dari setan. Setan yang membisiki kita dan mempengaruhi kita supaya kita terjerumus dalam api kemarahan dan api neraka. Teman-teman sekalian, apakah setan membisiki dalam telinga kita? Tidak. Setan membisiki dalam dada kita. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nas ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisiki kejahatan dalam dada manusia. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak sekali hadis yang menganjurkan kita supaya kita menahan amarah kita dan mengendalikan diri kita. Agama juga sudah mengajarkan kita supaya kita melakukan hal yang sama. Salah satunya hadis yang familiar di telinga kita, yaitu la taqdab walakal jannah, yang artinya janganlah marah maka bagimu surga. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwa orang kuat bukanlah orang yang jago bergulat, tapi orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat dia marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi bukan berarti kita nggak boleh marah. Yang terpenting adalah kita bisa mengendalikan diri kita saat kita marah. Marah boleh, marah-marah nggak boleh. Karena kalau kita marah-marah, wajah akan merah. Kalau wajah udah merah, hati akan resah. Kalau udah resah, pasti kita akan mengulah. Ujung-ujungnya naik darah, stroke dah. Teman-teman sekalian, gimana sih caranya supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, terutama dari bisikan-bisikan setan? Aku punya tips-tipsnya. Yang pertama, berlindung pada Allah SWT dengan cara membaca ta'awudz. Dari sahabat Sulaiman bin Sur, beliau menceritakan bahwa ada dua orang lelaki yang sedang saling memaki. Salah satu dari orang tersebut wajahnya sudah merah dan urat lehernya sudah memuncak. Rasulullah bersabda, hanya ada satu kalimat yang bisa membuat amarah lelaki tersebut hilang atau meredam, yaitu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saat kita marah, a'udzubillah. Saat kita kesal, a'udzubillah. Saat kita kecewa, a'udzubillah. A'udzubillah, setan pasti nyerah. Yang kedua, diam. Kalau kita sedang marah, pasti sering keluar kata-kata kotor, kata-kata yang tidak boleh kita keluarkan dari mulut kita. Maka kalau kita sedang marah, mendingan diam aja. Yang ketiga, ubah posisi. Dari berdiri jadi duduk, dari duduk jadi tidur. Dari Mu'ad, Rasulullah bersabda bahwa kalau kita sedang marah dan kita dalam posisi berdiri, maka ambillah posisi duduk. Niscaya marahmu akan hilang. Jika belum, ambillah posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, ambil air wudhu. Rasulullah SAW bersabda, marah datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Jadi ketika kalian marah, bersegeralah berwudu atau mandi. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, yang terakhir, dengan berzikir kepada Allah SWT. Dengan berzikir, kita akan senantiasa mengingat Allah SWT dan kita akan dekat dengan Allah. Jika kita dekat dengan Allah, setan gak mungkin berani untuk membisiki kita. Teman-teman sekalian, udah gak ada lagi alasan buat kita gak bisa tahan amarah kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini.
teman-teman yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menahan amarah tapi nggak mampu saling memaafkan, nggak ada gunanya. Kita perlu memaafkan juga. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan mengampuni dosanya. Berapa dosa kita yang akan diampuni oleh Allah? 10 dosa kita akan diampuni oleh Allah jika kita mampu memaafkan kesalahan orang. Kapan lagi kita bisa diampuni 10 dosanya? Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh ampunan, kita pasti butuh untuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo kita tahan amarah kita lembutkan hati kita, dan kita saling memaafkan. Apapun kesalahan orang itu, sebesar apapun kesalahan orang itu, mari kita maafkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang-orang yang bertakwa, termasuk dalam golongan orang-orang yang nantinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hati kita semua dilembutkan oleh Allah supaya kita mampu menahan amarah dan saling memaafkan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.